Salam sejahtera rich people. Kali ini saya akan sharing tentang customer perspective. Di dalam customer perspective ini, pada saat kita mempunyai suatu produk atau jasa yang baru, perlu ditentukan terlebih dahulu target pasar yang mana yang akan disasar. Tanpa mendefinisikan target pasar, akan sulit untuk membuat suatu strategi. Minggu lalu kita membahas financial perspective, yang menentukan target yang akan dicapai pada tahun yang akan datang. Untuk mendapatkan financials ini, tentunya ada dua perspektif yang mempengaruhinya. Customer perspective yang mendatangkan revenue dari hasil penjualan, dan internal perspective yang dapat membuat proses lebih efisien sehingga akan menurunkan biaya. Marilah kita lihat dari segi customer perspective. Sebelum kita membuat satu produk atau jasa yang akan dipasarkan, yang perlu ditentukan terlebih dahulu adalah target customer. Karena setiap kelompok target customer mempunyai behavior yang berbeda. Target customer di sini maksudnya adalah apakah produk kita akan menyasar pada kalangan customer yang kelas ekonomi ke atas, menengah, atau bawah. Bila target market kita adalah B2B, maka yang perlu ditentukan adalah bisnis semacam apa yang akan kita sasar. Mengapa menentukan target customer ini sangat penting? Karena setiap kelompok customer mempunyai karakteristik yang berbeda pada saat memilih untuk membeli produk atau jasa. Misalkan tas Louis Vuitton. Tas ini dijual dengan harga mahal dan pasarnya adalah orang-orang kelas atas yang tidak suka dianggap bahwa barang yang dia beli adalah barang pasaran. Maka produk-produk seperti Louis Vuitton, Hermes, Gucci, Dior tidak diproduksi dengan jumlah banyak. Biasanya memproduksinya dengan jumlah yang terbatas untuk setiap modelnya. Setelah menentukan target market, mungkin di target market tersebut juga sudah ada produk yang lain yang menyasar pangsa pasar yang sama. Maka perlu ditentukan value proposition yang kuat. Pengertian value proposition yang sederhana adalah menjawab pertanyaan mengapa customer harus membeli produk kita. Value proposition ini menyangkut atribut suatu produk seperti harga, kualitas, pilihan, fungsional, kemudahan mendapatkan produk, dan berikutnya adalah hubungan dengan customer seperti jasa pemeliharaan dan partnership atau agen atau dealership. Dan yang terakhir adalah merek. Jadi sebelum memperkenalkan produk baru ke pasar, perlu didefinisikan apa value proposition dari produk atau jasa tersebut. Seperti misalkan mau membuat produk makanan ringan untuk anak. Anak di pasar mana? Kelas bawah, menengah, atau atas? Di kelas bawah, makanan ringan ini pasarnya besar sekali, tetapi harganya harus murah. Rasa juga perlu enak untuk kelas mereka. Untuk menyasar kelas ini, diperlukan jalur distribusi yang bagus, karena ketersediaan suatu produk menjadi sangat penting. Dan kelas bawah ini biasanya mudah sekali untuk berpindah ke produk lain. Ketersediaan produk ini juga menjadi salah satu atribut yang dimiliki suatu produk untuk menentukan value proposition. Bila di dalam satu perusahaan akan membidik dua pasar yang berbeda, mereka akan membedakan dengan mereknya. Kemudian semua atributnya juga perlu didefinisikan ulang. Seperti Toyota yang mempunyai merek kelas atas namanya Lexus. Dari segi kenyamanan, tentu saja Lexus jauh lebih nyaman bila dikendarai. Juga servisnya yang prima. Pemilik Lexus akan diingatkan oleh bengkel servis Lexus dan bisa dijemput oleh bengkel. Setiap produk atau jasa yang telah masuk ke pasar diperlukan suatu perbaikan dari segi kualitas, kemasan, dan harga. Seperti Toyota Kijang. Pada saat diperkenalkan tahun 70-an, merupakan mobil rakyat yang harganya sangat murah dan bentuknya sederhana sekali. Tetapi karena harganya murah, banyak yang membeli. Lama-kelamaan, bentuk Toyota Kijang semakin baik. Tentu harganya semakin naik.
Sekarang ini, Toyota Kijang tidak dapat dikatakan lagi sebagai mobil kelas bawah. Setelah Kijang mulai naik kelas, maka Toyota mengeluarkan Avanza untuk mengisi kelas bawah ini. Pada saat Avanza naik kelas, maka pasar bawah menjadi kosong. Dan saat itulah Nissan masuk ke pasar dengan mengusung Datsun Go yang harganya jauh lebih murah dari Avanza. Pasar Avanza mulai tergerus, akhirnya Toyota mengeluarkan Agya untuk mengisi kekosongan tersebut. Akhirnya Datsun Go hilang dari pasar. Pada saat suatu produk meningkatkan kualitasnya dan naik kelas, maka kelas yang dia tinggalkan akan kosong dan diisi oleh kompetitor. Di sini mengapa suatu produk yang laku tiba-tiba bisa jatuh dan digantikan dengan produk lain. Ini terjadi seperti kamera film, digantikan dengan kamera digital. Kemudian handphone seperti Nokia, digantikan dengan smartphone. Saya pernah membahas bagaimana dapat terjadi disruption ini di YouTube yang berjudul Strategi Bertumbuh di Masa COVID-19. Baik rich people, sharing saya sampai di sini. Semoga sharing ini bermanfaat. Minggu depan, saya akan sharing tentang internal perspective. Di internal perspective akan dibahas bagaimana menentukan bisnis proses agar dapat mencapai target yang dicanangkan di customer perspective.